Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, mengenang kedikdayaan kekuatan Angkatan Udara Indonesia bisa menyerang negara manapun yang dimau. Ya kan pada zaman dahulu itu kan memang Indonesia ini antara negara yang terkuat gitu ya dalam militer, sebab memiliki alutsista yang kuat, termasuklah juga alutsista udara gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini pada kesempatan kali ini admin akan membahas kedikdayaan ya Angkatan Udara Indonesia pada masanya ya. Bahkan saat menjadi sekutu Rusia ya kan, Soviet pada saat itu tahun dekade 60-an tidak ada negara manapun ya yang berani menyenggol bahkan mengusili Indonesia, Bren. Itu fakta karena peralatan tempur di kala itu kita sangat-sangat diperhitungkan di kawasan ya. Jet tempur kita nggak kaleng-kaleng jumlahnya, banyak banget, mulai dari MiG-15, MiG-17 hingga MiG-21, belum didukung oleh kapal-kapal selam buatan Soviet. Tapi saat ini setelah runtuhnya Presiden Bung Karno oleh Barat, kita dipretelin ya. Saat ini ya seperti inilah, ente nilai sendiri ya. Apakah mungkin momen-momen itu bisa terulang kembali ya? Angkatan Udara Indonesia bakal disegani di dunia belahan bumi selatan lagi kira-kira, Bren? Mari kita bahas kedikdayaan Angkatan Udara Indonesia di dekade 60-an. Nah, usut punya usut, Angkatan Udara Indonesia atau yang saat itu dikenal sebagai nama AURI tumbuh menjadi salah satu kekuatan udara yang cukup disegani dunia. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa kekuatan militer Indonesia saat itu merupakan yang terbesar di belahan bumi selatan. Hal ini dikarenakan kekuatan Indonesia terutama di matra udara memang diperkuat oleh deretan pesawat tempur unggulan di masanya ya. Pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara Indonesia kala itu didominasi oleh buatan negara Blok Timur, khususnya Uni Soviet. Pada saat itu Indonesia mengoperasikan beragam jet tempur dari keluarga Mikoyan yang memang menjadi salah satu pabrikan jet Blok Timur yang cukup terkemuka di dunia ya. Salah satu pesawat yang cukup dominan dioperasikan AURI di kala itu adalah MiG-21, MiG-17 dan MiG-15, Bren. Luar biasa ya. Kalau menengok sejarah panjang dari Angkatan Udara Indonesia itu sekarang ini justru turun daripada di masa lalu, Bre. Nah, kita pada kesempatan pemberitaan kali ini kita akan membahas lebih jauh jet tempur MiG-21 sebagai pesawat tempur pencegat paling ditakuti oleh Barat di masanya, Bre. Benar-benar ditakuti. Nggak ada negara yang berani mencolek Indonesia. Nah, pada Orde Lama ya, Indonesia itu mengoperasikan beberapa jet tempur yang fighter yang bukan kaleng-kaleng guna mendukung berbagai kegiatan militer. Salah satu operasi militer yang sempat dilakukan oleh Indonesia adalah operasi perebutan Irian Barat atau yang dikenal dengan operasi Trikora. Pada masa ini Indonesia ya kan membeli beragam pesawat jet tempur dari Soviet untuk mempersiapkan Angkatan Udara Indonesia. Dalam operasi tersebut, salah satu pesawat tempur yang dibeli oleh Indonesia dari Uni Soviet, salah satunya ya, itu ada Mikoyan 21 atau yang dikenal oleh orang Indonesia dengan nama MiG-21. Pesawat ini dahulunya merupakan jet tempur paling canggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara atau pada masa tersebut masih bernama Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Namun ternyata setelah perubahan arah politik pasca peristiwa 65, jet-jet tempur ini di Indonesia mengalami nasib buruk seperti banyak alutsista dari Blok Timur kala itu, seperti banyak rekam jejak ya yang ditinggalkan oleh pesawat-pesawat fighter made in Rusia itu, Bren. Nah, untuk jet tempur MiG-21 sendiri itu didatangkan dari Uni Soviet itu pada awal tahun 60-an, tepatnya pada 62.
jet tempur buatan Uni Soviet ini didatangkan guna mendukung operasi kampanye Trikora yang sedang digalakkan oleh pemerintah di saat itu. Awalnya pemerintah Indonesia ingin membeli beberapa jet buatan negara barat guna mendukung operasi tersebut. Akan tetapi pihak Belanda yang notabene merupakan sekutu barat saat itu sedang berkonflik dengan Indonesia, maka rencana tersebut batal terlaksana. Akhirnya Indonesia mengalihkan pilihan dengan membeli jet tempur dari Uni Soviet. Nah, yang wajib kalian ketahui, jadi Indonesia ini dikutip dari majalah-majalah Angkatan Udara Indonesia, varian jet tempur yang didatangkan dari Uni Soviet itu meliputi keluarga MiG ya, seperti MiG-15, kemudian MiG-17, MiG-19, dan MiG-21. Pesawat jet tempur MiG-21 sendiri merupakan jet tempur tercanggih yang dibeli oleh Indonesia. Di kala itu, total pihak Angkatan Udara Indonesia memiliki sekitar 26 unit jet tempur MiG-21 yang dibeli dari Uni Soviet di kala itu. Nah, keunggulan yang bikin musuh ketar-ketir pada masanya, karena jet tempur MiG-21 ini sebagai jet tempur pencegat yang susah dikendalikan atau susah diintercept oleh musuh. Dan beruntung sekali di zamannya kita sudah memiliki pesawat tempur jenis ini. Dan kalau nggak Bung Karno, siapa lagi? Tapi belum ada ya pemimpin selanjutnya yang memimpin Indonesia seberani Bung Karno yang bisa mendatangkan alutsista termutakhir buatan Blok Timur. Nah, jet tempur MiG-21 sejatinya merupakan jet tempur pencegat dengan kemampuan yang cukup mumpuni di zamannya. Jet tempur ini memiliki kecepatan maksimal hingga 2.200 km per jam ya. Jadi sudah cukup kenceng banget ya. Dilansir dari situs militarytoday.com, kecepatan jet ini dicapai dengan mengaktifkan afterburner dari mesin tunggal ya, Tumanski R25300 yang digunakannya. Jet tempur ini dilengkapi sebuah kanon internal 23 mm serta dapat membawa muatan persenjataan seperti rudal anti pesawat, peluncur roket, dan bom seberat 500 kg pada masing-masing sayap jika diperlukan. Nah, usut punya usut, dan kekuatan Angkatan Udara Indonesia ya di kala itu sampai membuat analis-analis ya. Analis-analis dari barat, dari Inggris ya, karena kekuatan AURI saat itu menjadi perhatian negara-negara barat ya. Dilaporkan dari atas udara Indonesia di London tentang komentar Inggris. Jadi Angkatan Udara Indonesia dapat mencari dan menghancurkan target mereka di Asia Tenggara di mana saja dan kapanpun mereka mau ya. Konsentrasi kekuatan udara AURI diketahui oleh Amerika Serikat ya lewat pesawat mata-mata U-2. Ada beberapa cerita yang menyebut Indonesia sengaja membiarkan kekuatan militer mereka diintip blok barat agar sampai pada Belanda. Jadi memang dulu disampaikan ya, kalau mau ngintip gue atau memata-matai gue silahkan gitu. Pemerintah Indonesia zaman dulu tujuannya apa? Tujuannya biar angkatan bersenjata kita itu sampai ke telinga Inggris, disampaikan. Inti jangan coba macam-macam dengan Indonesia karena sekarang kekuatannya lebih besar, lebih tangguh gitu ya pada masanya ya. Amerika ikut campur tangan ya menekan Belanda untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua. Akhirnya mereka pun mau menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur perundingan karena di mana Belanda sudah mempunyai feeling tak akan mampu lagi ya untuk bersaing ataupun melawan Indonesia dengan jumlah kekuatan yang sangat luar biasa pada masanya. Dan perang udara di langit Irian Barat pun tak pernah terjadi ya setelah Belanda ditekan oleh Amerika untuk menghentikan. Apapun yang terjadi hentikan sebelum kamu tambah hancur melawan Indonesia. Kurang lebih seperti itu dalam sejarah panjang MiG-21, MiG-17, MiG-19 maupun MiG-15 Indonesia, friend. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita informasi yang cukup membuat kalian bangga pada masanya, friend ya. Jadi Indonesia ini digadang-gadang sebagai negara yang mampu menyerang negara mana saja di dunia ini ya, tanpa terkecuali jika mau, friend. Bisa kalian bayangkan segitu gaharnya kita dulu. Kira-kira apakah mungkin momen-momen seperti ini bakal terulang lagi kedikdayaan Angkatan Udara Indonesia di masa depan? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom.
Oke guys, itu tadi ya sejarah kekuatan angkatan udara Indonesia gitu kan pada zamannya Bapak Soekarno gitu kan, yang didukung oleh Uni Soviet juga. Memang kekuatannya itu tidak lawan gitu, sebab pada masa itu alutsistanya itu yang sudah yang tercanggih gitu ya pada waktu itu, dengan jet tempurnya ya yang cukup banyak juga dimiliki oleh angkatan udara Indonesia. Jadi memang ditakuti, disegani gitu kan Indonesia pada waktunya itu gitu. Alutsistanya itu memang sudah yang antara yang terkuat gitu kan pada saat itu, sejarah yang betul-betul luar biasa gitu ya. Indonesia jadi yang paling ditakuti gitu kan dengan kekuatan alutsistanya ini. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.